Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horasta. Mari kita belajar Alkitab, merenungkan ayat emas pilihan. Jadi dari Injil Matius 5 bab 20 sampai 26. Sebenarnya saudara-saudari dapat memilih ayat emasnya tersendiri, maka saya sebut ayat emas pilihan. Dipilih sendiri mana ayat yang paling menarik hati kita pada saat kita merenung dari Injil ini. Ini dari lingkaran liturgi hari Kamis pekan biasa ke-10 tahun lingkaran masa biasa tahun kedua. Bantu subscribe ya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya mendapat update video baru berikutnya. Bagikan kepada keluarga dan teman-teman di grup yang saudara ikuti ya. Terima kasih. Nah, ayat emas pilihannya mana? Ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, konteks sabda ini sebenarnya ketika Yesus mengecam orang-orang yang sampai hati melakukan pembunuhan terhadap saudaranya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memberikan hukum yang lebih, tidak hanya pembunuhan yang dilarang, tetapi marah terhadap saudaranya pun harus dihukum. Apalagi kalau ini ternyata kemudian nantinya akan menyangkut artinya dari kemarahan ini akan menjadi akar orang melakukan pembunuhan. Suatu kemarahan yang sampai menyimpan dendam biasanya mengarahkan orang kepada pembunuhan. Maka juga di dalam gereja kita menyebut marah ini sebagai salah satu sumber pokok dosa yang termasuk dalam kategori 7 dosa pokok. Nah, suatu ketika saya pernah melihat semacam kata-kata bijak dengan judul marah. Sekali marah sukacita hilang. 2 kali marah akal sehat terbang. Benar ya kan? 3 kali marah tekanan darah naik. 4 kali marah teman-teman pergi. 5 kali marah jadi cepat tua. Dan 6 kali marah pintu dosa terbuka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita lihat di dalam kehidupan zaman ini bahkan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, Yesus melihat pada masa itu ada yang suka mengkafir-kafirkan saudaranya. Dan ternyata hal seperti ini sampai di zaman ini kita masih melihat dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang dengan tenangnya mengatakan kafir kepada sesamanya. Ini orang-orang seperti ini menurut Yesus harus dihadapkan ke mahkamah agama. Tapi biarlah kita tidak usah menuntut seperti itu. Tuhan sendiri yang akan melihat apa yang dia perbuat. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan
ke dalam neraka yang menyala-nyala, bahkan ke dalam neraka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, makanya kita harus mencoba mengendalikan diri. Jangan sampai kita terjatuh di dalam kemarahan yang akan membawa kita kepada dosa-dosa yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk membagikan ini kepada teman-teman dan subscribe. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.